Kata beliau, ini kata Al-Makrizi, ulama besar mazhab Syafi'iyah, wong menjadikan kuburan tempat ibadah, ibadahnya kepada Allah saja dilaknat, apalagi beribadah kepada penghuni kubur. Bertaqarrub, mendekatkan diri kepada penghuni kubur, minta kepada penghuni kubur, maka ini lebih terlaknat lagi tentunya. Ya. Saya ingin jelaskan bagian tauhid menjadi tiga itu bukan perkara yang baru. Ya. Nanti akan kita jelaskan secara detail insyaallah. Kemudian kata dia, fatadammanat hadhil ayatu tajridat tauhid rabbil alamin fil ibadah. Maka ayat ini mengandung pemurnian tauhid kepada Allah dalam masalah peribadatan. Wa annahu la yajuzu isyraku ghairihi ma'ahu, dan tidak boleh mensekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. La fil af'al wala fil alfaz wala fil iradat. Tidak boleh syirik dalam perbuatan, dalam perkataan maupun dalam kehendak. Disebutkan jenis-jenis kesyirikan. Ada kesyirikan dalam perbuatan, ada kesyirikan dalam lafal, dan ada kesyirikan dalam kehendak. Kemudian dia kasih contoh. Fasyirku bihi fil af'al. Contoh syirik dalam perbuatan, kasujudi li ghairihi subhanahu wa ta'ala, seperti sujud kepada selain Allah. Seperti sujud kepada selain Allah. Wa tawaf bi ghairi baitihil haram, seperti tawaf selain di Ka'bah. Ini syirik kata dia. Seperti ada keyakinan barang siapa yang putar 7 kali di batu Quran atau apa nanti dikabulkan permintaannya. Ini enggak boleh seperti ini. Ya. Seperti di Sulawesi, saya pernah diceritain ada gunung tertentu, kalau mau haji tinggal ke situ, tinggal putar gunung itu sudah apa? Sudah hajian ya. Kemudian wal hakir ra'si ubudiyatan khudu'an li ghairihi. Bahkan dia mengatakan di antara contoh syirik perbuatan adalah mencukur gundul rambut dibotokin dalam rangka untuk tunduk kepada orang lain, seperti karena dia hormat kepada syekhnya, kepada walinya, sehingga kemudian dia mencukur rambut dalam rangka beribadah kepada wali tersebut. Contohnya wa taqbilil ahjari ghairil hajaril aswad, mencium batu selain hajar aswad. Ya. Ibadah cuma mencium hajar aswad. Satu-satunya batu yang dicium ibadah cuma hajar aswad. Ya. Yang lain enggak ya. Yang lain enggak. Kalau ada orang kemudian mengambil batu akik dicium-cium karena ibadah, ini syirik, enggak boleh. Subhanallah. Hajar aswad itu batu yang paling mulia, bahkan turun dari surga. Itu pun kata Umar dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, la tanfa wa la tadur. Wahai hajar aswad, kau tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka. Karena kalau saya tidak lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Itu batu turun dari surga, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kemudian orang sekarang nyari batu akik, disangka ini bisa inilah, bisa anulah. Ya. Lebih hebat daripada hajar aswad. Kemudian wa taqbilil qubur wastilamiha wa sujudilaha. Di antara kesyirikan dalam perbuatan adalah mencium kuburan, mengusap kuburan, dan sujud kepada kuburan. Ini banyak terjadi. Saya sendiri pernah lihat langsung di Masjid Nabawi. Orang-orang Indonesia dilarang untuk ibadah di kuburan Nabi, maka dia pun keluar di depan, kemudian dia balik sujud ke kuburan Nabi, padahal kiblatnya sebelah sana. Saya lihat langsung. Subhanallah. Siapa yang ngajarin mereka seperti sujud kepada kuburan Nabi? Ya, bukan sujud ke arah kiblat. Kemudian apalagi ngusap-ngusap apa? Kuburan, ngusap-ngusap tanahnya. Apalagi tanahnya diambil kemudian dikantongi kemudian dia. Ya. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Syiah. Ya, makanya para ulama mengatakan masalah pensucian terhadap kuburan, kemudian mengambil pasir-pasir di kuburan, ini adalah tradisinya orang-orang Syiah yang diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wal qad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha qubural anbiya wa salihin masajid. Sungguh Nabi telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi dan kuburan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah. Fa kaifa man ittakhadhal qubura awthanan tu'badu min dunillah? Bagaimana lagi menjadikan kuburan tersebut diibadahi? Kata beliau, ini kata Al-Makrizi, ulama besar mazhab Syafi'iyah, wong menjadikan kuburan tempat ibadah, ibadahnya kepada Allah saja dilaknat, apalagi beribadah kepada penghuni kubur. Bertaqarrub, mendekatkan diri kepada penghuni kubur, minta kepada penghuni kubur, maka ini lebih terlaknat lagi tentunya. Beliau juga berkata, ya, dalam kitab yang sama, coba ini dia ini bukan Wahabi ya. Ini bukan Wahabi. Dia ini mazhab apa? Syafi'i. Dia berkata, ziaratul kubur ala salasati aqsam. Ziarah kuburan itu ada 3 model. Kalau saya sering bilang ziarah kubur ada
sama tiga model. Ada ziarah yang syar'i, ada ziarah yang syirik, ada ziarah yang bid'ah. Ziarah yang syar'i, ada ziarah yang syirik, ada ziarah yang bid'ah ya. Dia juga tiga tapi dia lebih lain lagi. Dia masalah kesyirikan, khusus masalah syirik. Dia katakan yang pertama, qaumun yazurunal mauta fayad'una lahum. Ini ziarah yang syar'i. Wa hadhihi hiya ziyaratu syar'iyyah. Yaitu suatu kaum menziarahi mayat-mayat kemudian mendoakan mayat-mayat tersebut. Inilah ziarah yang syar'i. Karena orang-orang yang sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa, kita yang memberi manfaat kepada mereka dengan mendoakan apa? Mereka. Inilah ziarah yang syar'i kata dia. Ini model pertama. Yang kedua, wa qaumun yazurunahum yad'una bihim fa haula'i humul musyrikuna fil uluhiyyah wal mahabbah. Suatu kaum yang mereka menziarahi mayat-mayat, kemudian mereka berdoa kepada Allah melalui mayat-mayat ini. Mereka adalah orang-orang yang musyrik dalam uluhiyah. Yang bilang siapa? Al-Makrizi, bukan saya, dia yang bilang. Ini model kedua. Pergi ke kuburan, berdoanya kepada Allah tapi melewati orang-orang mayat-mayat tersebut. Yang ketiga, wa qaumun yazurunahum fayad'unahum anfusahum. Suatu kaum yang mereka menziarahi kuburan dan mereka meminta langsung kepada mayat-mayat tersebut. Ini lebih parah lagi. Maka ini adalah kesyirikan dalam ya masalah rububiyah. Kata beliau, wa haula'i humul musyrikuna fir rububiyah. Mereka adalah orang-orang yang syirik dalam masalah rububiyah. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi telah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Subhanallah, dia yang bagi ada ziarah yang syar'i, ada ziarah yang syirik uluhiyah dan ada ziarah yang syirik rububiyah. Jadi ternyata yang masalah membagi tauhid uluhiyah rububiyah bukan perkara yang baru. Orang ulama juga dulu sudah membagi-bagi menjadi rububiyah dan uluhiyah.